Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhiban. Saya dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Fakultas Agama Islam, Pendidikan Agama Islam. Ini mengenai psikologi perkembangan moral Lawrence Kohlberg. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan dulu mengenai Bapak Lawrence Kohlberg. Beliau dilahirkan pada tanggal 25 Oktober 1927, lahir di dalam keluarga yang cukup mapan, dan beliau meninggal pada tanggal 19 Januari 1987. Beliau sekolah di pendidikan dasar, mengalami sebuah dihukum karena beliau sering memberontak karena sekolah yang sewenang-wenangnya terhadap dirinya. Beliau lulus di SMA di Phillips Academy. Beliau memutuskan bergabung dengan Merchant Marine, berjalan ke Eropa pada akhir Perang Dunia Kedua. Lalu pada saat itulah beliau bagi pemikiran beliau mengenai alasan moral untuk membangun identitasnya. Setelah masa bekerja di Merchant Marine tadi, beliau kembali ke Eropa dan bekerja sebagai kru kapal Perdita. Pada tahun 1948, beliau ke Amerika, masuk Universitas Chicago, menyelesaikan studi doktoralnya. Beliau tertarik pada pemikiran James Piaget. Nah, James Piaget sendiri adalah seorang psikolog yang menekuni bidang pengembangan moral dan banyak mempengaruhi pemikiran dari Lawrence Kohlberg. Nah, dalam mengembangkan gagasannya tadi, beliau sering membaca teori James Piaget, yang dimana beliau mengenai teori perkembangan kognitif dan meneliti tentang anak-anak, disebut sebagai Bapak Perintis. Nah, beliau memiliki teori konstruktif dalam perkembangan kognitif. Nah, secara sederhananya, konstruktivisme meyakini dibentuk oleh murid itu sendiri, bahwa pengetahuan itu bukan berasal dari orang tua atau dari guru, tapi dari murid sendiri yang menerima, mengolah, dan mengkonstruksinya atau membangun ulang pemikiran tersebut. Nah, Piaget sendiri membagi penilaian moral ke dalam 3 tahap. Pertama, amoral, moralitas, heteronom. Nah, amoral sendiri itu adalah untuk anak-anak usia yang baru lahir lalu 2 tahun. Ini tidak mengenal sama sekali moralitas dan aturan. Nah, selanjutnya moralitas heteronom, yaitu manusia yang digerakkan atas dasar rasa hormat atau otoritas atau aturan. Nah, di sini moralitas yang mendasarinya adalah kekuasaan ataupun legalitasnya. Nah, lalu moralitas otonom, perspektif pada moralitas otonom ini memiliki kesetaraan antar sama manusia, saling menghormati dan memberikan penghargaan, dan dasarnya itu adalah berelasi. Pada perspektif Piaget sendiri, manusia yang pada tahap ini dia sudah mengerti hakikat dari moralitas. Nah, Lawrence Kohlberg inilah yang menjadi teori-teori yang dikembangkan oleh Lawrence Kohlberg. Nah, ini pemikiran Piaget itu sangat bertentangan dengan gagasan Emile Durkheim, bahwa Emile Durkheim itu menyatakan bahwa pengetahuan itu warisan dari guru atau orang tua. Nah, menurut Durkheim itu indoktrinasi, tapi James Piaget menolak gagasan tersebut. Nah, bagi Kohlberg benar sekali bahwa anak-anak mengalami tahapan perkembangan kognitif yang sangat baku. Beliau anak-anak secara sadar mulai membangun dunianya. Mereka memiliki sebuah penilaian moral sendiri, walaupun tidak didoktrinasi dari guru ataupun orang tua mereka sebelumnya. Nah, mereka belajar dari proses sosial yang mereka alami itu sendiri. Dalam teorinya banyak dari spesifikasi dari James Piaget. Misalkan pada saat dalam prosesnya memberikan pertanyaan mengenai hal-hal baik dan hal-hal jahat. Kemudian anak-anak terus dididik untuk bagaimana penilaian moral yang baik dan jahat. Kohlberg membagi proses perkembangan moral ke dalam 3 tahapan. Pertama, tahap prakonvensional, tahap konvensional, dan pasca konvensional. Nah, bisa di pause ketika ingin membacanya karena ini sangat panjang. Ini akan saya singkat saja. Pada tahap prakonvensional ini,
lebih bisa menerima. Ketika dia berbuat salah, dia akan dihukum. Jika dia berbuat baik, maka dia akan diapresiasi. Di tahap ke sini ada dibagi menjadi dua lagi, kepatuhan dan ketakutan atas hukuman. Jadi dia bisa menerima bahwa dia patuh. Apabila dia bersalah, diberikan hukuman, dia patuh. Dan apabila dia benar, diberikan hadiah atau pujian, dia akan patuh juga. Nah, selanjutnya itu tahap naif agestis. Mereka melihat bahwa kebaikan hanya perspektif kebutuhan, minimal kepentingan saja. Dia tahu bahwa orang lain juga melakukan hal yang sama seperti dirinya, cuman dia tidak hanya membiarkannya saja. Dia dia melihat sebuah kebenaran itu hanya kebutuhan untuk orang lain. Lalu tingkat konvensional ini adalah anak bisa melakukan apa yang diharapkan orang lain. Ini tingkat konformitas, tapi itu bukan konformitas. Ini adalah loyalitas terhadap kelompok di luar dirinya, kayak keluarga, sekolah, pertemanan, menjadi sesuatu yang baik. Nah, di sini menjadi dua tahap kembali. Pertama, orientasi anak yang baik. Yang kedua, moralitas, pelestarian, otoritas, dan peraturan sosial. Nah, pada tahap orientasi anak yang baik, ini dia mementingkan kelompoknya. Tidak kepentingan dirinya, tapi kepentingan kelompoknya. Menyesuaikan harapan kelompoknya. Nah, lalu tahap moralitas, pelestarian, otoritas ini dan peraturan sosial, dari loyalitas pada kelompok dan harapan kelompoknya, dia berganti loyalitas kepada peraturan. Apabila peraturan itu tidak ia taati, maka ia akan menjadi pribadi yang tidak diterima oleh kelompok tersebut. Lalu konvensional ini memelihara moralitas yang ia terima sendiri. Jadi dia memelihara moralitas yang ia terima, dia jadikan sebagai miliknya sendiri, dia rekonstruksi menjadi dirinya sendiri. Lalu tahap moralitas, kontrak sosial, dan hak individu. Ini adalah ketika mereka memiliki hak individu secara umum, dikaji secara kritis. Legalitas hukum memang diperhatikan, namun prioritas tetapannya adalah kesejahteraan masyarakat. Nah, keyakinan moralnya ini lebih mencari ke opsi terbaik dari yang baik. Nah, lalu tahap ke selanjutnya, moralitas, prinsip-prinsip individu, dan konsiens. Nah, pada tahap ke-6 ini, kebenaran berasal dari suara hati individu manusia. Ketika dia memiliki rasionalitas untuk moral-moral yang tegas, dia memiliki sikap keadilan. Seperti itu. Dan jika bertentangan, dia tidak segan-segan untuk menentang dan tidak mematuhinya. Nah, bagi Colbert adalah kesadaran moral merupakan hal yang sangat penting dalam pendidikan anak, karena nilai moral hanya menjadi hidup dan sikap manusia. Dengan memberikan kesadaran moral ini sendiri, para pendidik moral nyatakan prinsip-prinsip moral sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh aspek rasional anak. Nah, pendidikan moral bagi anak sangat tepat jika dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah, secara khusus untuk mata pelajaran yang berkaitan dengan humaniora ataupun ilmu sosial. Nah, di dalam mata pelajaran ini, anak diberikan kesempatan untuk berdiskusi mengenai moralitas itu sendiri. Nah, para pendidik atau guru memberikan kasus mengenai dilema moral, dan anak diberikan kesempatan untuk memberikan alasan kepada serta pendapatnya untuk kasus yang disebutkan tadi. Nah, pada tahun 1974, Colbert mendirikan sekolah komunitas keadilan. Beliau mendirikan sekolah ini dengan keunikannya, yaitu siswa dan guru memiliki hak dasar yang sama, yang disepakati setiap minggu dalam pertemuan komunitasnya. Nah, menurut Colbert adalah cara terbaik anak harus belajar dari lingkungan sosial dimanapun dia hidup. Dalam hal ini, sekolah bisa menjadi salah satu opsi. Konsep pendidikan komunitas adil ini kemudian banyak diadopsi oleh sekolah-sekolah lain. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.